Mereka itu kan udah terkenal ya, ada Grassrock, terus ada Voodoo, tadi ada dari God Bless juga, dan ada juga dari Chris X. Kita main rock, tapi this type of rock ya, I can see that the future of Fearless, we can sell it, you know. But of course idenya ini untuk bukan pasaran Malaysia dengan Indonesia aja, but it's beyond that. 3 lagu Inggris kita buat, of course kita tidak melupakan pasaran Indonesia dan Malaysia, so kita buat juga lagu Indonesia. Jadi waktu kita lagi mau bikin band ini, kita kan nggak duga akan di tahu-tahu manggung, tahu-tahu ada pihak label luar Jerman ngontak kita untuk di sana. Kita nggak punya materi kita. Akhirnya pas lagi ada Rock in the Jungle, kita bikin lagu deh langsung. Kalian main sama Loudness di konser besar tapi di dalam hutan. Kita usahain mungkin tahun depan kita ini band terkenal. Halo, ketemu saya Ferdi Tahir di acara spesial All You Can Hear Band with Fearless. Jadi ini ada satu band menurut gue adalah band yang gue sebut fenomenal enggak. Gue sebut ngetop bandnya enggak, orang baru. Tapi kenapa bisa ada di sini? Personanya mereka yang kalian semua pasti banyak tahu. Di sini ada Om Arya Setiadi, di God Bless juga, di Voodoo juga, betul ya Om? Bas, terus ada Om Fatan. Ya, masih. Om Fatan di Fearless juga, satu lagi di Chris X and Cermin. Chris X and Cermin band ya. Di band Malaysia. Sorry. He's from Malay. Thank you. We can talk English, right? Boleh. Jangan, saya nggak bisa. Sunda juga nggak apa-apa, Sunda. Itu lebih bagus. Terus ada juga di belakang ada Om Rere dari Grassrock. Ini yang terkenal gebukannya keras sekali. Ada Om Rere. Sekarang juga punya grup namanya Fearless ini. Dan ini ada satu-satunya yang paling manis di belakang. Ada Om Edo Widis. Ya, oke. Om Edo Widis ini udah pasti kalian tahu ya, ini Voodoo. Sekarang bikin bandnya banyak banget, cuman kita ngobrol di 2 band aja ya. Ada Voodoo, ada Chris X juga. Hah? Dia ikut kita. Chris X. Bareng Chris X juga ya. Slasia. Voodoo, Chris X, ada lagi Pink Coat, ada lah ya kan. Terus ada lagi sama Mita itu apa? Mita and Edo. Mita and Edo. Nah, sekarang bikin Fearless lagi. Apa kabar, brother? Alhamdulillah baik. Saya biasanya manggil Om aja. Iya. Om Ferdi gimana kabarnya? Baik. Udah selesai. Oke. Jadi gini, ada sesuatu yang istimewa di sini adalah mereka itu kan udah terkenal ya. Ada Grassrock namanya yang udah pernah juga kita ditampil di acara All You Can Hear gitu. Terus ada Voodoo, tadi ada dari God Bless juga, dan ada juga dari Chris X. Kenapa kok jadi bikin lagi nih? Bikin lagi namanya Fearless. Oke, gue mau nanya. Kenapa jadi ada Fearless? Ada yang bisa ceritain? Itu Edo tuh yang cerita. Edo awal Apakah kalian nggak ada kerjaan bikin lagi gitu, padahal kan kalian udah full dengan band-band yang lain ya, kenapa bikin lagi Fearless? Jangan balikin ke saya ya. Yang pertama awalnya gue ketemu Fatan, kita lagi main di acara tribute ya. Gue ke Genesis, Fatan sama bandnya Chris X, satu panggung kita. Oh, ini satu panggung tapi beda band. Oke. Nah, habis itu di bawah panggung kenalan, ada gitarisnya bawa gitar bentuknya aneh, bentuk zaman dulu. Gue samperin,
Terus kayak gitu Fatan muncul, kita kenalan, ngomong-ngomong soal band. Akhirnya nggak berapa lama ketemu lagi. Ada acara Rock in the Jungle pertama. Dia ngundang gue untuk jadi featuring Chris X. Nah, di situ pas habis main, toto malah gue jadi member. Nah, pas jadi member gue mikir di Chris X ini. Waktu featuring juga gue ajaknya Ed, lu kan udah sampai sini duluan. Ed. Kita featuring yuk gitu. Jadi berdua gue. Habis itu pas lagi udah sampai di gue jadi member, gue punya band Voodoo Indonesia, Chris X Malaysia. Kalau bikin dua negara gimana ya? Gitu. Gitu. Jadinya gue mikir, Tan, kita bikin aja dua negara yuk. Gitu. Akhirnya pikir siapa orang-orangnya gitu. Jadi ini sekarang statusnya adalah band Malaysia apa band Indonesia? Apa collapse jadinya? Nah, Tan, gimana? Jadi ini kan Om Fatan ini dari Malai ya. Jadi bagaimana ceritanya? Baik. Langsung berubah. Oke, makasih ya Bro Ferdi untuk mengundang kita di sini ya. Jadi memang bentukan Fearless nih, ide dia memang mencampurkan dua negara ya. Indonesia dengan Malaysia. Kebetulan kita sama-sama minat di musik lah ya. Musik rock terutamanya. Bukan minat, emang kerjanya ya. Kalau minat tuh mau seleksi nih. So apalagi waktu kita buat Rock in the Jungle yang pertama, ketemu Edo dulu. Saya cakap dengan member-member Chris X. Google lah nama Edo. Masya Allah, memang one of the best gitaris Indonesia. Itu Edo Kondologit sebenarnya. Oh, salah. Oke, terus. Dikenalkan sama Tade Arya, kan? In one of the cafe kita jumpa, and then lagu-lagu Tade Arya saya dengarkan, and then ini memang lagu nama ke Indonesia biadab ya? Bukan biadab. Lagu yang buat orang stres. Tapi this is the challenge, you see? This is very the challenge. For you, this is the challenge. Because I've never had experience this kind of. Kita main rock, tapi this type of rock ya. I can see that the future of Fearless, if we can sell it, you know. But of course idenya ini untuk bukan pasaran Malaysia dengan Indonesia aja, but it's beyond that, you see? Sebab itu kita buat pertama-tama ide kita, kita buat lagu dalam Inggris. Pada ada kasih instrumen tuh, kita buat melodinya dengan lirik yang saya tulis liriknya. It sounds great, you see? So 3 lagu Inggris kita buat, of course kita tidak melupakan pasaran Indonesia dan Malaysia, so kita buat juga lagu Indonesia. Udah ada 5 single ya. Nanti dulu, ini kejadian lu membentuk ini tahun berapa? Nah itu dia. Ya, ini dia. Rock in the Jungle tahun berapa? No. Bentukan Fearless bukan Rock in the Jungle. Bentukan Fearless baru berapa bulannya? Jadi Desember. 3 bulan. Ya. Desember 2024 waktu gue mikir gue lagi di Kucing, mikir gitu. Contohnya, bikin ini gue punya basis Arya gitu. Langsung dia bilang, Arya harus suruh sini gitu. Gue telepon, ya lu disuruh sini sekarang gitu. Pasportnya dia habis, wah gue harus perpanjang dulu. Ya udah. Habis itu gue balik, pas gue balik lagi ke sana, pas balik gue udah punya ide drummer. Dan yang balik keduanya gue punya ide drummer. Gue mikir Rere, cuma Rere kan drummer sejuta umat ya. Jadi gue agak-agak mikir waktunya kan. Sengaja ada teman gue dari Pontianak. Sejuta umat. Sejuta band. Kalah Ustaz. Bukan, kalau ini bukan poligami, multigami. Ya, terus ada teman gue namanya Dewa dari Pontianak datang ke Kucing ke studio. Toto dia ngomong gini. Tiba-tiba drummer Rere aja dok. Bener juga, gue juga mikir itu kemarin. Cuma gara-gara ada Dewa jadinya tertrigger lagi. Gue hubungin lah Rere. Tadinya ragu malah jadi solid ya akhirnya. Confirm nih. Harus nih. Sampai akhirnya Januari, kita 13 Januari 2025 kita kumpul. Akhirnya udah langsung telepon Rere loh. Udah ada gambung. Rere mau datang. Rere kan tinggalnya di Nah itu Jogja. Kita nggak tahu. Oh lu nggak tahu? Kita nggak tahu. Gue pikir dia tahu. Dia lagi tamasya, gue pikir. Iya. Keren cerita deh. Kita kira lagi piknik. Aneh pikiran mereka. Kita kira lagi piknik gitu loh. Ternyata stay di sana gitu. Lu telepon Rere. Terus gitu.
Lu berapa lama di Jogja? Gue bilang gitu. Tinggal di sana dia. Oh, vokalis di Kucing, ini di Jogja. Gue mikir juga gimana caranya. Akhirnya bolak-balik. Dan lu menyanggupnya Gire? Dia nggak bilang kalau bikin apa. Dia cuma bilang, lu nggak apa-apa sama Grassrock. Dia cuma nanya gitu. Oh ini berarti mau bikin proyek grup ya. Gue bilang gitu. Gue ngelihat kebayang, banyak kan proyekan-proyekan grup gitu ya, keren-keren kan ya, kayak ini sama ini sama itu gitu. Gue bilang, wah menarik juga ya, gue pikir gitu kan. Terus siapa lagi yang main gitu? Ada Arya, ada, gue belum tahu juga. Tadi kan ketemu Fatan di Rock Legend waktu jam. Gue pikir dia promotor kan. Wah dia promotor. Bukannya juga promotor. Indonesia nih, gue pikir gitu, promotor nih gitu. Dia belum kenalin, dia nggak ngomong kalau penyanyi siapa gitu. Begitu kenalan di satu tempat gitu ya, di itu. Ya kita ini yang akan bikin proyekan grup ini namanya. Belum ada nama. Namanya belum ada. Gitu. Jadi di satu tempat itu kita namain apa dong band ini gitu. Ya sebelumnya Arya kasih materinya. Ini materinya nih, lagu-lagunya kayak gini. Ini langsung materi lu nih langsung nih. Langsung dia kasih demonya gitu. Langsung kasih demonya. Jadi langsung tergambar kan di ini langsung tergambar kayak gini proyekannya seru juga nih gue gitu kan. Cuma namanya apa? Belum ada namanya. Itu sambil makan. Mikir namanya apa ya, gue pikir. Toto gue mikir gini. Huruf-huruf depan. F E A R. Ada Ferdi dong. Iya, F itu F Ferdi. Saya cabut dulu. Oke. Udah jadi Fir ya. Jelek banget ya Fir ya. Fatan, Edo, Arya. Oh iya. Kan, lesnya. Nah itu pas gue beli jelek banget ya. Akhirnya si Fatan tiba-tiba ngomong tambahin aja les gitu. Masa kita band takut? Fear kan takut ya. Iya. Of course kita les. Kalau no fear kan common kan. Iya. Nah, jadi fearless ya, itu aja. Oh pantas saya pakai S. Iya yang ada S-nya. Udah dua nih. Orang males. Udah dua nih. Satu lagi nih. Fearless. Jadi dari fear ini ya. Oke. Dari huruf depan. Oke, Arya nih. Waktu dihubungin lu langsung bikin materi apa udah ada materinya? Sebenarnya itu materi ada yang 2018, ada yang 2014, 2013. Materi band apa sebenarnya? Untuk solo. Oke. Niatnya untuk solo. Cuman karena waktu itu banyak kegiatan ya, selain God Bless sama Voodoo yang lainnya, antar aja deh. Oh oke. Antar aja. Taruh aja. Aku masih mikir ini main sama siapa gitu. Udah deh, tak keep aja. Taruh di folder sampai aku lupa waktu kemarin ngambil. Dia tak simpan di folder apa ya ini? Banyak. Iya, folder-folder di hard disk ini apa ya kalau gitu ya? Ada satu lagi, oh ini reggae, kayaknya enggak nih. Ada lagi fusion, ada lagi ini solo bass. Yang mana ya? Cari-cari folder, aku ngetik judulnya, search gitu. Oh ini aja deh. Karena si Edo bilang kan, lu ada lagu nggak ya? Ada sih, cuman nggak tahu nih. Mau nggak nih? Ya asal kasih aja lah. Nah, yang lu kasih apa? 3 langsung, nggak 1? 3 enough. 3 lagu, tapi ini masih kerangka ya. Ya. Nothing, terus Chaos, sama 1000 Miles, itu 3 tuh. 3. Nah kemudian udah, aku nanya, Dok kamu nggak ada? Lagu lu aja deh dulu. Terus Riri juga waktu itu belum siap. Sudah deh untuk dengeran aja deh. Nanti kalau semua udah ngumpulin lagu masing-masing, ya kita seleksi mana yang mau dibikin gitu. Begitu aku ngasih, terus ini oke nih, ini oke, dan ini oke. Mati aku. Nanti gini ya, kalian coba dengerin sambil ini, lu break dulu, lu stop dulu, lu dengerin Fearless nih di Spotify kayak di mana lu dengerin. Nah itu materinya. Kalau saya sih langsung panas demam waktu festival. Nah itu kan reaksi gue dong. Reaksi gue kan denger lagu-lagu itu. Anjing susah banget ini. Tutinya kan banyak kan. Apakah mereka sama nggak reaksinya sama gue apa enggak? Orang jago-jago tuh gimana sih reaksinya? Oh gitu dong. Oh ya kalau Pak Devatan kan oke. Ya. Kalau itu
Oke deh lanjut deh. Wah, arogansi. Biasa tuh ya, susah gitu tuh biasa ya. Tapi Biasa. sebenarnya justru gue mikir, gue bikin virus tuh untuk jadi nggak susah voodoo. Ternyata lebih Ini susah. segini. Nah itu makanya. Matematika. Enggak. Kalau lu kan di sini berarti lu harus jagain tempo kan, karena mereka pasti akan banyak barengan ya. Elunya kan Dengan jagain materinya. Heeh. Menarik sih buat gue gitu. Rasanya, udah lama nih nggak mainin lagu-lagu kayak gini kan gitu. Udah lama. Kita butuh master rhythm memang. lain ya, kalau yang udah senior lain ya. Menarik nih. Kalau kita langsung apaan sih? Itu langsung gitu ya. Padahal lu tahu bakal susah kan ini main ini. Bakal susah, tapi tantangannya gimana jadi enak, gimana. Iya. Lagu buat gini kan gimana enakin. Kan dia terkenal ngenain lagu. Kira Ya, gue repot jadi juga nih, gitu. jadi gini, Kalau ada satu pengalaman gue kemarin. Kemarin gue datang, mereka latihan. Ada satu lagu yang memang butuh ritme karena cuma satu ya. Lu rekam kan? Direkam pakai looping. Dibikin pakai looping. Oh, pantas gue lihat Rere pakai ini langsung set gitu kan. Mainlah mereka. Wah, keren nih. Oh, pakai looping ya gitu. Metronomnya nggak ada. Hah? Kenapa nggak ada? Belum dimasukin metronom. Jadi cuma suara gitar doang. Bisa jagain tempo lu gokil sih. Nggak ada deh. Nggak ada teknik-teknik. Karena dari looping nggak ada apa-apa. Ah gila sih. Lu bisa. Jadi semua lu kalau yang ini nih ngikut Rere semua berarti. Iya. Iya. Itu semua itu dendam, Rek. Metronom kita dia. Gak ada metronomnya, cuma suara gitar doang. Jadi yang lain ngikutin. ya kadang-kadang nyesel juga sih ditakdirkan jadi penyanyi. Oke, itu kan tadi itu ya virus. Akhirnya dipunya 5, tapi gue kemarin baru denger 3 kan. Ya. Yang ada Baru di rilis. Memang nanti akan 5. Udah siap 5 ya. Yang 2 masih proses. Gara-gara Rock in the Jungle. Jadi waktu kita lagi mau bikin band ini, kita kan nggak duga akan di tahu-tahu manggung, tahu-tahu ada pihak label luar Jerman ngontak kita untuk di sana. Kita nggak punya materi kita. BMG. Akhirnya pas lagi ada Rock in the Jungle, kita bikin lagu deh langsung. Maunya 10. Tapi sampai 5 gue stop. 5 aja ntar kita gak latihan. Gue bilang gitu. Gak latihan untuk manggung. Nah jadi gini. Ini salah satu yang makanya gue minta Fearless datang ke sini. Kenapa gue ngeliat latihannya. Gue lagi ke rumah Edo. Tanya mereka lagi latihan. Ini kan band baru 3 bulan gitu loh. Ya 3-4 bulan lah. Tapi langsung main namanya acaranya ini acara besar di Kuching, Malaysia. Ini Rock in the Jungle, bener-bener di dalam hutan ya. Kalau gue ngeliat tuh yang pertama tuh di dalam hutan. Dan penuh, padahal di dalam hutan. Dan lumayan jauh loh, itunya jaraknya dari 30 city ya. menit lah dari town area. Ya 30 menit karena lancar ya. Kalau macet pasti 2 jam. Gak ada macet. Karena gak ada macet. Nah, bisa tampil sana. Yang uniknya adalah ada loudness di sana. If you know loudness, itu pasti you old. Loudness itu salah satu band Jepang kesayangan gue tuh dulu tuh ya. Nah Loudness main. Bayangin, pembukanya Loudness langsung lu nih. Band 3 bulan ini. Sebenarnya itu kita buat pembuka ya. Iya, sebelum main bareng. Iya, ibaratnya lu sebelumnya Loudness bener. Iya, betul. Kan kalau kita kan kita band pembuka. Kata mereka Loudness itu band penutup dia. Iya kan? Nah, itu karena lu udah biasa begitu melihat ini Loudness man, ya kan? Yeah. Lu biasa begitu karena lu senior dan band lu besar-besar. Apa ini juga lu excited dengan itu? Kagetnya karena kita belum ada apa-apa. Jadinya Toto Loudness gitu. Nah mungkin Arya sama Reren yang punya pengalaman itu. Ya kalau excited udah pasti excited ya. Karena kebetulan kalau kita yang emang di jalur rock dari zaman dulu, itu kan Loudness kita tahun 80-an awal lah ya. Kita udah tahu materinya masing-masing. Tiba-tiba yang biasa kita lihat cuma di layar TV, YouTube dan segala macam,
loh kok kita antar sepanggung gitu ya. Cuman emang pada saat kita acara itu fix kita diundang, kita belum ada persiapan materi apa-apa. Kita belum punya karya apa segala macam. Makanya tadi yang dibilang sama Edo kan kita nguber itu. 5 lagu ini rilis sebelum kita tanggal 30 Agustus itu kan. Oh, kalian main tanggal 30 Agustus. 30 Agustus ya. Di Kucing itu. Kucing Sarawak. Di Kucing. Buat kalian yang mau nonton, ada Loudness, ada Fearless. Loudness, Fearless. Ya, tapi kalau menurut gue sih Fearless pantas main sama. Panas menurut lo ya? Nah, kalau menurut gue ya, gue nggak merasa ada excited apa, cuma memang udah sejajar lah gitu. Wah, iya. Itu mantep. Amin. Tapi itulah bedanya ya. Kalau yang memang kita udah jejak di panggung gitu ya, pasti akan ngomong begitu sih. Karena kan kalau yang minder pasti ya memang belum sampai ke situ berarti. Menurut gue gitu aja sih ya. Kalian tuh santai aja ya. Asik loh. Kalau memang Loudness umurnya udah lebih senior, artinya dia punya band udah lama dan banyak sekali karya ininya ya. Dia ini salah satu Asian band yang penetrate US market ya. Ya. Oh iya, dia sampai ke sana ya? Dunia kan udah. Salah satu, tapi Dunia, awal yang iya. paling awal ya, yang bisa menembus pasaran Amerika ya Loudness. Udah sejajar sama Walaupun Motley Crue. Inggrisnya kan tahu sendiri Dia ya. sejajar udah sebelah situ ya. Iya. Tapi keren. Berarti lu juga kalau ditanya, Fearless tuh sejajarnya sama apa? Motley Crue. Karena lu sepanggung sama Loudness selevel sama Motley Crue. Jadi sama. Kita langsung positioning aja deh. Wah, tapi gila sih. Gua sih bangga ngedenger walaupun 3 bulan ya namanya. Ya buat kalian nih seru, buat kita sih pusing. Buat kalian seru dan Pusing. Seru nih gitu kan. Menjalankan 3 bulan latihan, yang gilanya lagi adalah materi baru. Ya, itu job pertama kita tuh main di Iya, ini job pertama ya. Belum pernah main, belum pecah telurnya. Lu pernah calon di situ. Alhamdulillah memang. Dan pihak sana juga ada kita disuruh lagu cover. Dan itu katanya urusannya dengan Loudness gimana? Yang itu. Oh, ini kan dia dengar lagu kita, organizer di Kucing. So dia request kita mainkan lagu-lagu cover. Permintaan Loudness kita mainkan lagu SSI. Iron Maiden. Iron Maiden. To cover that because they like the song. And then yang panitia minta kita main lagu Skid Row, main lagu Guns N' Roses. Jadi kita akan main 3 lagu cover dan 5 lagu Kalian sendiri. berempat kan? Iya berempat. Iron Maiden tuh biasanya suka berdua gitarisnya. Kebetulan masa di Kucing nanti kita akan dapat satu additional gitaris. My Chris X gitu. Iya kan? Richie. Iya benar. Karena yang saya tahu biasanya interlude Ciri khasnya riffnya dia selalu 2 suara Double gitar. ada harmonik. Harmoni gitar. harmoninya. Kalau di yang Rock in the Jungle pertama, gue jadi additional Chris X. Sekarang kebalik. Oh, Richie jadi lagi. additionalnya Fearless. keren. Oke. Band-band kalian yang masih ada itu semuanya denger ini seneng atau gimana? Ini kan kalian punya band semua soalnya. Iya. Betul kalau gue sih ngerasa gue dilahirkan sama Grass Rock. Terus dari Grass Rock itu gue bisa mempersembahkan semua apa yang gue punya ini di band-band itu gitu. Jadi untuk gue ya satu kebanggaan juga bisa main sama Fearless gitu. Dan Grass Rock nggak apa-apa ya? Anak-anak Grass Rocknya juga gue bawa nama Grass Rock juga di situ kan. Oh iya otomatis sih. jadi satu inilah gitu ya, jadi satu kebanggaan lah. Satu kebanggaan. Ini iya benar juga ya. Kalau kita larinya ke situ benar sih. Iya. Kalau gue Moderate banget berarti anak-anak. Iya. Kalau gue bilang sama 2 orang, gue bilang, ya gue di Fearless ya, gue bilang sama Fatan gue di Fearless ya, gue bilang gitu. Dia kan Chris X, ini kan Voodoo, jadi gue bilang. Ya itu mengajak Pak, cuma bilang, lu ngomong sama. Ngajak. Kan Voodoo kan diketarik, ya kan. Tapi yang lainnya ada kan 2 lagi, Novi sama siapa? Ada satu lagi nggak? Denny. Drum. Denny JD. Ya ntar aman dia. Aman sih kita ajak nonton nih, tiketnya banyak. Disogok dong kalau gitu. Terus sama Maria ini kan God Bless juga ya. Iya, God Bless juga kan selalu Om Maria berdua tuh. Kalau nggak Om Doni, Om Maria. Itu juga mereka tahu juga.
Tahu, terutama Mas Ian sama yang udah dengerin Mas Ian sama Mas Sabadi, tapi baru dengerin satu lagu. Oke. Cuma kalau God Bless kan ya dari 2012 itu terus tiba-tiba main nggak. Nah permanen itu dari 2021 sampai sekarang nih. Karena Mas Doni mungkin kalaupun main, misalkan main itu cuma satu lagu gitu ya. Kemarin Mas Ian, jarimu ono lagu anyar bandmu, iya Fearless Mas. Kayak apa lagunya? Dengerin. Wah, apik nih. Oh, diginiin, ditempelin gini. Tempel. Wah. Aku nih jelek apa bagus ini ya. Cuman ya Mas Ian kan arranger ya udah Iya. semua orang tahu ya. No doubt lah ya. Itu lebih ke wah kekinian banget ya. Ini Kalau buat rocker gitu ya, sesimpel ini kekinian. terus ditanyain, ini vokalisnya orang barat ya? Maksudnya orang bule ya? Enggak Mas, ini orang Malaysia. Oh, tapi kok bahasa Inggris? Ya nggak apa-apa Mas. Oh, tapi ini orang Asia gini. Oke. Maksudnya Mas Ian itu ya intinya dia tuh Excited juga. Ya, dia mengapresiasi. Wah gila nih ya, karena emang kita ada niatan dari awal. Kita go internasional deh. Oke. Ada lagu ini. Kita untuk di negara kita sendiri ada lagu ini. Oh, sama kayak saya berarti. Iya, sama. Di komplek ada band om. Yes. Iya. Kita adil ya. Kita adil ya. Adil dan beradab. Kalau lu kan adil nggak beradab. Kita harus tanya, kita harus balikin. Kalau bikin om, elemen gimana orang-orang? Dibalik. Pindah tempat duduk. Sama ya. Sama. Sebenarnya kondisinya sama lagi sama kita. Sama semuanya. Iya. Sama. Dan belum ada yang pernah nanya itu. Iya. Makanya. Aman kalau gue aman semua ya. aman. Sama kayak kalian. Cuman yang tadi gue tanyain adalah kalian main sama Loudness di acara yang which is nggak common. Iya. Konser besar tapi di dalam hutan. Kan apakah grass rock atau voodoo atau God Bless? Kapan dong kita yang diundang di sana? Ya, gitu sih, itu gitu. benar. Itu semua itu ya. pasti itu. Itu semua. Bahkan ada band lain juga yang masih bisa nggak nyempilin. Itu rocker kasar pasti. Betul Kenapa? Enggak. Tadi kan bilang rockers Kasarung bisa nggak, Dok? Bisa sih, cuma naik kapal laut 2 bulan. 2 minggu gue suruh kapal laut. 2 minggu bikin gue Popeye. Ini ada band lain beneran nih. Iya bener. Manajernya nanyain ya, bisa nggak kita berangkat ke sana? Waduh, ini udah di announce. Ini udah gimana ya? Oh ya udah nanti kita usahain mungkin tahun depan kita ini band terkenal. Ya, Jadi ini band terkenal. Ya. Rock in the Jungle ini kayak jadi ikon untuk Sarawak government ya. Oh, Sarawak government Malaysia. Oh, ini government support ini ya? Pemda yang buat di sana. Pemda di sana Pemda nggak? Enggak ya Pemda. Oh tetap ya. Tapi memang nggak ada Pemda. Pemda kan di sini aja. Ini istilah aja. Istilahnya Pemda. Kalau di sana apa? Kalau di sana Sarawak government. State government. Iya betul. State Sorry. government. Kirain Pemda gitu. Pengucapannya ya. Pegawai negeri. Enggak. Jadi ada ikon di sana tuh ada Rainforest World Music Festival tuh yang udah udah ada itu. Itu di tempat yang kita akan main sana, Sarawak Kecil Village. Okay. Itu yang konsep jungle juga. And then Kuching Jazz Festival. Nah, ini rock. Jadi setiap genre music udah ada festivalnya sendiri. Nah, tahun lalu Rock in the Jungle baru pertama kali jadi 1.0 kan? Iya. Yang tahun ini 2.0. Tahun lalu kita bawa Edane dari Indonesia, along with other Malaysian band. Tahun ini kita bikin besar sedikit, ada Loudness dari Jepang, dan kita bawa Indonesian band Gigi Kotak. Nah, ini juga ada Gigi, ada Kotak main juga di acara itu ya. Hari pertama mereka main. Jadi 2 hari ya. Acara tanggal 29-30. Agustus dan 30 29 Agustus sama 30. Iya, betul. Jadi 29 Gigi Kotak dan 1 local band, Malaysian band, Hujan. Gak pernah dengar. Hujan. Hujan. And then on the second day. Nggak main? Enggak. Last year ada Wings, tapi di sini Wings ada kemarin last year ya, tahun lalu. Nah, hari kedua baru Breathe in the Ocean, itu Malaysian band. And then Fearless nih declare sebagai band 2 negara.
Band dua negara. Itu dia punya apa namanya Poly government. Iya. Bukan poly government. Kita poly band. Kita poly coffee. Stereo kita. Kanan kiri. Oke. Jadi kalian ya ini ada acara namanya Rock in the Jungle 2.0. Ya. Nah ini gue kasih linknya, juga di sini kan gue kasih running text-nya juga. Kalau yang mau beli tiket ke sana ada di link gue langsung. Udah dikonversi belum? Sudah dirupiahkan, and then kita akan juga tolong untuk free transport ya dari kota ke tempat event. Free transport? Ya, free transport. Itu tiketnya. Coba tiketnya coba lihat. Nah ini ya, nanti bisa dilihat ya, bisa di zoom ya. Kalau nggak bisa di zoom, ntar kan gue kasih di sini ada. Ya. Dia ada 1 hari, 2 hari, 2 hari pas, 1 hari pas. Ini kalau dirupiahkan kira-kira berapa? 1,2. 2 hari ya. Untuk 2 hari. Oh langsung pas apa namanya tuh? 2 hari akses ya, itu akses 2 hari langsung. Di sana juga ada menariknya di tempat itu kayak kalau di sini ada taman mini ya. Di sana tempat tuh memang untuk tempat wisata. Ada rumah panjang Dayak, rumah Melayu. Jadi sekalian bisa turis nginep. Di situ ada penginapan. Ada penginapan juga. Seru ya. Persis sebelah Laut Cina Selatan. Itu bagus deh. Ini pinggir laut juga. Pinggir laut Cina Selatan. Udah hutan pinggir laut. Yes. Dan dia naik ke atas. Oh lautnya di atas? Nggak, bukan. Tumpah air. Ada aja. Jalan dari bawah ke atas atau ada laut. Bingung nggak lo? Iya berarti lautnya di atas. Bener dong. Tapi di belakang panggung ada monyet, hati-hati. Nggak penting nih. Di belakang panggung ada monyet. Iya Barang-barang hilang gimana? Pernah tapi beneran ini beneran ada monyetnya. Ada memang monyet. Memang sengaja natural. Saya pikir kamu bercanda. Liar ya. Udah bebas aja. Tapi dia udah paham lah. Udah paham lah ya. Anak-anak rock nih. Mereka udah paham sama Edo lah. Sama-sama saudara. Ternyata bapak-bapak juga ada bercandanya ya. Bapak-bapak. Ya kita ya. Masa ibu-ibu? Om-om lah. Om. Jadi kita melibatkan teori Darwin di situ ya. Teori Darwin. Jadi dari monyet gitu. Nah, Bro Ferdi yang interesting sebab Rock in the Jungle-nya mungkin udah ada sambutan yang best ya. Kita akan buat Rock in the Jungle sebagai ikon ataupun kayak Hammer Sonic kayak gitu. Kita akan bawa seluruh Asia. Nah, next year panitia udah mau lihat opportunity kita buat Rock in the Jungle di Indonesia. Nanti Rock in the Jungle di Thailand. So we need a person like you to synergize. Collaborate. Ini kita nodong di tempat nih. ya. Tapi konsep masih sama hutan. Jadi kita mungkin find a place where you have like jungle at the back or something like that. Konsep hutan lah. Mini ini Bogor bisa- gimana ya? ya, Nanti Hutan ya, harus hutannya yang Konsep masih hutan. perawan apa yang udah dikit-dikit apa gimana gitu? nggak tahu. Saya nggak tahu yang perawan kayak gimana. Kalau Kalau yang Tapi perawan tuh jangan masih merah sini. kok jangan di IKN aja. Oh jangan. Tuh, di IKN. kegawat itu. Monyetnya mal-mal. Iya di sana tuh udah pada hilang-hilangan. Udah Jangan pada di IKN, hilang semua. jangan Udah di- nggak dapat konsepnya. Jangan di bekas batu bara, jangan. Udah nggak ada hutan soalnya sih. Lu tuh harus yang hutan lebat. nggak usah juga. Nggak I juga mean, ya. konsep hijau, belakang ada pohon. Ya pokoknya pohon Nanti besar-besar kalau ya. Bro Ferdi ini akan dijemput ke Kuching, Nah, ikut Malaysia. Serius Ikut, nih? Yes. Nyanyi enggak kan? Boleh nanti jadi backing vokal Fearless. F kan? Ada F kan? Ada F ya. Iya. Jadi Nanti bisa baru dikit. lihat suasana F-nya di bisa sana. Fatan, bisa Ferdi. Gitu. Iya. Kita ketemu Loudness Star. FF Fearless dong. Lotus bisa ketemu nggak? Bisa dong. Ya lama. bisa. Bisa ketemu. Begitu kan kalian akan ada backstage pas. So begitu kita naik, Lotus udah di backstage tuh. Udah. Bisa makan malam bareng. Kebetulan 28 is welcoming dinner, tapi Bro Fedi baru 29 bisanya. Nah, 28 memang dia ada di Kuching. Ada welcoming dinner Udah, for the ada artist welcome. ya, all the artists. Oke. Tapi kan ketemu bisa di backstage. Ya, bisa, kan? bisa. Dia orang Jepang bisa ngomong bahasa Inggris nggak ya? Kira-kira. Kayaknya bahasa Sunda. Banget bisa. Bahasa Sunda, bahasa Gue Jepang. takutnya kalau bahasa Jepang ya. Karena bahasa Jepang saya tuh nggak lancar. Asik. Cuma masing-masing. Bawa ini aja Google Translate aja. Oh Enak, enak gitu. iya. Gampang kok kita tinggal bilang kami kasih arah kiri gitu. Kami kan sih arah kiri. Arah kiri, arah kanan. Jadi, alhamdulillah ya, saya mewawancara mereka dengan bangganya, Tongnya dapat diundang ke
acara Rocket in the Jungle di Kuching. Wah, Asik. terima kasih Om. Sama-sama. Ini luar biasa. Maaf kita menculik ya. Enggak, belum selesai ini kita. Oh, belum selesai. Saya terima kasih cuman yang tadi. Oke Om. Sekarang ada satu pertanyaan lagi. Ini yang ada di kepala-kepala aja. Fearless ini akan menjadi project atau menjadi band bener? Gue pikir sih ini harusnya band ya. Karena dari awal kan kita ngomongnya pendekatannya udah band. Zaman sekarang kan bisa punya band banyak. Nggak pengaruh dari label. Iya. Atau mau diskusi? Tentang band banyak. Serius, kan ada juga kan yang membuat hanya project, ada juga. Oh iya. Kan karena ini kan nggak common. Menurut gua nggak common. Nggak commonnya apa? Kalau project anak-anak komplek, anak-anak tongkrongan, anak-anak di sini, oke. Ini kan jauh, men. Ini kan kita lihat handicap ya. Vokalis ada di Malaysia, drummer ada di Yogyakarta. Nah ini akan menjadi project atau lu udah temporary atau permanen gitu? Itu gue udah pelajarin. Karena gue member Krisex, jadi gue bolak-balik latihan naik pesawat ke sana. latihan doang nih. Iya. Wah, Wong Suki. Mudah itu, mudah. Wong Suki. Dan dia balas dia sekarang. Dia latihan ke sini sekarang. Ya, kita nggak mikir ke situ pemanen ataupun because we just love the music. Iya. Kita just execute and have fun with this the new baby of ours. Okay. And then we'll see how it goes from there. Yang penting kita berkarya. Kalau yang masa depannya menentukan kan di atas kan. Kalau kita memang because our target memang keluar daripada Indonesia. Kita keep rolling aja lah. Ya. Oke. Nah, kita networking juga penting. Orang-orang kayak Bro Ferdi nih. Ya. Oke kan? Ada lagi nih. Apa Jogja? Di Jogja juga lebih gampang ya? Lebih gampang menurut lu ya? Seger Jogja. Maksudnya untuk ini bolak-balik menjadi permanen band? Slow living. Karena kalau kita hybrid lah. Sekarang jika kita jadi warga dunia yang baik lah. Kayak gitu. Jadi rasanya kalau kita kan nggak ada jadwal orang kantoran yang harus kayaknya lebih relax aja gitu. Karena urusannya kan berkarya kita. Maunya kita bikin sesuatu yang asik gitu, bikin lagu yang enak, bikin karya yang keren gitu kan. Iya sih. Ya aku pikir nggak ada sesuatu yang membebani gitu. Jadi ya nggak ada tuh ya buat lu jauh capek nggak ya, aman. Justru menyenangkan perjalanan itu. Perjalanan adalah hal yang menyenangkan. Buat yang muda-muda, culun kalau cuma beda doang. Daerah itu jauh gini, ini gila. Ini tua-tua kelingking nih namanya nih. Makin tua makin good looking. Tua-tua kelibet kabel. Makin tua makin available. Dan virus terjadi di saat kita umurnya udah di atas 50 semua. Aduh, jangan disebut dong. Sorry. Aku klarifikasi. Yang belum 50 tersinggung loh. Kita. Yang 50 tersinggung. Kok dia bilang kita sih? Kita. Apa kita? Jangan bawa saya. Di virus gue paling kecil. Paling kecil ukuran sepatunya. Iya kan? Untuk sepatunya. Enggak, di atas 50. Wah, ini menghina nih. Kita tuh nggak boleh, umur itu nggak boleh. Jadi gini, kalau orang kita di atas 70 kok di atas 50 dia bilang. Di musik nggak ada umur. Yes. Umur itu berhenti di umur 35. Berhenti dari situ tuh. Kesananya udah malas ngingetin ya. Ketawanya pas manggung nanti. Oh, ini udah umur 50-an. Itu kan ada orang nilai. Ada orang nilai pada saat capek. Oh, udah berumur nih. Capek dia. Kan? Sesuai kemajuan zaman kan. Sekarang live bikin at 50 sekarang. Oh, 50. Kalau dulu berapa? 40. Sebelumnya 30. Dulu ada yang 6 tahun udah bikin ya. Iya. Dulu umur 79 tahun mungkin udah baca koran, pelihara burung. Masih ya 79 sekarang. Masih di panggung. Nah, perbedaan itu namanya evolusi itu. Evolusi. Darwin lagi. Ini siapa sih si Darwin? Album kita berikutnya ya. Darwinisme. Darwin. Siapa kamu? Orang Kediri kalau nggak salah Darwin. Beda ya. Kalau ngomong-ngomong ini sudah Teori Darwin di bawah. Teori Darwin. Iya. Aduh. Kita itu agak-agak saintis dikit. Oke. Kita ngomong langsung ini
nih ke bagian yang tadi. Iya. Nah ini yang mengerikan. Yang ini tadi dia ngomong. Yang salah ngomong tapi bisa jadi iya. Karena kan pasti gue yakin udah pada berkeluarga lah. Di midlife ini ya, crisis. Ada midlife crisis nggak sih? Maksudnya, waduh, kadang-kadang si cowok ini, kita nggak sadar bahwa kita sedang ada di tengah situlah. Pendamping kita kan tahu bahwa kita sudah nggak muda lagi nih. Yeah. Mereka malah justru support atau udahlah Pak, ngapain sih? Nanti kamu encok, nanti kamu apa? Ada nggak gitu? Nanti kram loh gitu ya. Ini kadang-kadang jarang diomongin tapi terjadi. Oke dari gue. Oke. Yang paling tua tadi ya. Oke. Pas lu waktu ngomong nih. Gue kan kadang lompat ya di panggung ya. Lompat. Iya lompat. Istri gue suka bilang ini. Jangan lompat lagi, ingat umur, begituin. Dulunya pernah tahu turun bro apa gimana? Enggak. Terus habis itu gue lompat dong, habis itu lompat. Pas udah selesai, bentar lo nggak enak lo akhirnya. Oh tapi emang ada kelingannya ya, nggak kayak zaman dulu ya? Kakinya kayak jadi beban gitu loh, jadi capek juga ya gitu. Lu masih loncat Pen? Masih sekarang. Kan lihat foto-fotonya ada di Google. Iya. Gini lompatnya kan. Trademark dibikin, Pak. Trademark diedit itu. Oh, diedit. Oke, tapi bener-bener lompat. Di cropping maksudnya. Iya bener. Iya sih. Itu yang jago tuh. Tapi istri gak mau gitu ya? Tapi yang lompat itu yang jago tuh yang lompat atau yang motret. Kan dia nggak tahu kapan gue lompat. Oh iya. Tapi berarti mau tukang potret sendiri. Enggak, karena dapet. Anak gimana? Kalau dia sih cuma lihat gitu. Oh iya oke, selesai. Udah itu aja nggak ada. Cuma itu. Om Rere. Kalau bini gue, dia kan gue sering ngulik lagu ya, lagu-lagu itu. Dia kadang kalau denger lagu-lagu yang temponya cepet-cepet tuh dia udah ini aja ngeliat, aduh gimana dia bikin gitu ya temponya. Ada mau digosokin nggak apa gimana? Nanti main lagu ginian nih, Tapi dia tahu lu kan cuman istri yang tahu kan. Tahu sakitnya apa kalau dia aman. Dia apal dia. Jadi dia pikir, wah ini lagu ini. Dia ngeliatin kaki gue aja nih yang bagian bass drumnya cepet itu Pak ya, cepet. Pakai itu ya. Dia udah ngeliatin aja dong. Istri drummer pasti tahu drum. Jadi pulang, oh iya itu. Jadi kalau pulang tuh pasti dia nggak apa-apa yang ini nggak apa-apa ya, yang ini. Gue bilang gitu. Kadang-kadang nggak, padahal gue nggak apa-apa juga ya karena pengen dipijitin ya. Bucin. Nafsu. Taunya nafsu. Maria. Ya kalau aku sih apa ya, mungkin istri tuh ada ya terus gimana gitu. Enggak, kalau istriku tuh lebih ke bisa nggak sih bikin lagu yang biasa-biasa aja. Berarti lagu lu tuh nggak pernah biasa ya? Maksudnya pertama dari selera udah beda deh. Okay. Ya dia suka kayak lagu-lagu jazz, yang lagu baik-baik. Oke, lagu saya. Kalau tempo 30, tempo 40 gitu kan. Nah, aku 40 juga. 110 lah. Oh, 110 ya. Ya tempo 110 gitu kan. 40. Slow motion. Tapi emang dari situ udah beda ya. Tiap mungkin dia dengerin aku latihan berisik. Dengerin bikin lagu berisik. Ya, jadi di pikiran dia itu tadi nggak bisa ya kamu bikin lagu yang baik-baik. Kenapa harus kayak gini gitu kan? Aku juga bilang ya partnerku seperti itu. Oke. Aku nggak pernah dapat partner baik-baik selama ini. Fudu dia yang nelpon aku ini. Ya. Fearless dia nelpon lagi. Pasti kalaupun salah neknya sama dia. tapi lagu yang slownya Fearless desainnya ke gue sama dia. Itu nanti yang mau gue tanya. Itu nanti gue tanya. Tapi istri jadi banyak beda. Kalau enggak ya dari selera sih udah jauh lah. Satu ke kiri, satu ke kanan gitu ya. Dari semua, dari makanan, dari film nggak ada yang sama. Oke. Tapi kalau support iya.
Banget, kalau support sih 1.000.000%. Maksudnya gue yakin nih laki gue masih bisa. Ya apa? Aduh, kamu jangan ini deh, jangan enggak. Oh enggak. Oh. Dia agak tega sama aku deh. Tega. Kadang-kadang gitu doang gitu. Aku bilang, wah ini orang terdekat aku yang nantang ini. Oke, berarti aman ya. Aman. Di situ aman. Om Fatat. Kalau jangan kan mereka kita sendiri kita tahu kan limit body kita gitu. Oke. So manggung ada minyak angin di tas sudah balsem. Oh, saya nggak pernah ada. Ya pasti muda kan. Pasti Pak. Saya main sama kalian aja deh. Oke, terus. Berarti di sini dia paling muda ya. Saya di musik hobi. Memang dari muda memang saya invest a lot di musik. Jadi itu hobi. Saya ada full time job sendiri. Jadi masing-masing lah, it's no problem. It's yang penting saya suka, itu aja. Nggak pernah apa namanya. Keluarga nggak ada yang ini. Nah itu yang penting. In fact, my kids yang support Aman. saya. My kids. Dia tahu Nowadays banget. Kids, ya. Tahu banget bahwa ini dia make you happy lah ya, gitu. Yeah, that's the thing. Bukan, it's not about income or whatever. Just make you happy. Iya. Orang kemarin kita latihan anaknya main game. Nah, Jadi anaknya kayaknya udah biasa nih lihat bokapnya nyanyi. Cuma Atau kalau nggak boleh kita main game. manggung, Pas dia nggak ngeh, dia main game. kalau saya manggung pun anak-anak yang ikut semua. Biasalah kan sama yang Bro Ferry juga kan, pasti kan. Iya. Anaknya Pak Direre malah motretin kita. Oh iya. Yang pertama. Yang pertama. Oh dia suka motret ya? Oh, aduh, enak. Ya makanya keuntungan dari kita tuh kita punya anak. Ini juga yang di sini anak-anak lah ya. Coba Dan ini- kameranya dibalik. Anaknya memang sengaja diutus untuk jagain bapaknya, jangan nakal kalau habis manggung gitu. Oh itu Betul. trik istri berarti ya? Enggak sih, lebih mereka butuh duit. Biar diam juga ya. Oke, yang tadi akhirnya. Gue kan kemarin ikut latihan nih. No doubt lah. Lu bayangin ini gue sih ngeliatnya, anjir gue itu kapan gue beres ya kalau gue ngulik ya. Dan singkup-singkupnya kan luar biasa loh kan. Tiba-tiba jadi 4/4, tiba-tiba menjadi 5/2. Oh, banyak perubahan yang terjadi di ini. Dan lu aman semua mainnya. Om Rere mukanya santai, Om Rere begini. Edo dengan gini senyum terus. Dia santai sebenarnya. Pada saat lagu selesai dia masih senyum. Oke. Tiba-tiba bawain lagu ada lagi. Pas gue dengerin ada satu lagu dan gue nggak terima sih ini. Ini ada lagunya Om Rere. Gue nggak nyangka lu bikin lagu seperti itu. Ya oke, satu nih. Ini gue banget lah. Mungkin kalau Om Arya itu istrinya seneng lagu. Ya kan. Ini wah gue bilang anjir ini lagu kok bisa lagu ini bisa ada di dia nih. Karena ini harusnya gue nih. Itu gayanya ini gue banget nih gitu kan. Gue suka sama lagu itu langsung. Jadi gue baru dengernya gue langsung suka. Yang gue mau tanyakan, di situ lu salah melulu. Benar. Iya. Padahal cuma ngeritem doang. Iya. Salah lagi. Gue cuma gini. Ini sombong bagaimana ya? Bener. Apa? Bener. Serius gue bingung tuh. Ada beberapa ini ya kayak dulu Fudo, salam untuk dia. Yang lain udah bener nih. Aku yang bolak-balik, kok aku salah ya? Kenapa ya? Pasti lebih gampang kan? Salam untuk dia. Terus aku God bless. God bless apa? Apa tadi? Menanti kejujuran. Itu aku bolak-balik dia yang paling ngomel itu istriku itu. Lu kamu salam melulu sih main di sini kan? Iya ya bener kan? Salam melulu. Terus di Fearless lagu Dilema nih. Iya. Jadi apa namanya? Aku sebenarnya ya ada banyak teman-teman sampai sekarang masih nanya, "Oh Mas Arya sekarang punya band ya?" Karena image mereka aku selama ini solois. Oh lu tuh solo ya? Solois. Jadi, sebelum ada di Gardas lu nggak punya band lain gitu? Enggak, aku solois sama Baron pernah, sama project beberapa teman-teman ini pernah. Tapi mereka masih kenal aku kemana-mana sendirian. Oh lonely. Jadi solo sama almarhum Baron. Lone Wolf. Iya, itulah ketemu di airport di Banjarmasin. Baron pulang, aku baru nyampe nih. Tuh lihat Sunan Bas. Karena sendirian. Sendirian aja. Kalau Baron kan ada krunya. Aku bilang, wih kapan aku bisa kayak gitu? Aku gak ada kru. Kenapa sih? Enggak, kalau aku sebenarnya enggak pakai kru itu kalau ada apa-apa sama gearku, mendingan aku yang disalahin deh.
Jangan orang lain, jangan orang lain. Aku paling gak suka jalan-jalan ya, mendingan gitu lah. Jadi lu mendingan sendiri lah. Sendirian. Jadi emang aku nggak. Intinya nggak percaya sama orang. Dan aku juga simple, Fer. Sebenarnya dari bawah langsung ke ampli. Lu plug and play aja? Nggak ada. Lu nggak pakai? Nggak. Baru sekarang pakai. Baru sekarang. Karena ada perubahan sound di konsepnya Fearless. Nah kemudian dari situ tuh aku, karena aku solo, aku lagunya ini terus nih. Olahraga ini. Si yang susah terus nih kan? Kalau aku bilang bukan jelimet ya, tapi yang materi-materi lagu yang edukasi. Edukasi. Aku gak, buat gue itu mah ujian negara. Edukasi. Karena ini kebetulan dia ngajar. Pernah juga sama dia workshop. Ini ngajar semua lah. Nah, karena ada lingkungan di pendidikan itu, aku kebawa di situ lama nih. Jadi aku ngeliat band industri itu kayak, aku nggak tertarik ya gitu loh. Di situ tuh selalu gitu. Begitu lu mau nggak mau kan lu masuk ke industri juga kan? Iya. Itu impact. Dapat impactnya ke lagu yang muda itu. Jadi aku nggak familiar sama lagu-lagu yang. Ngerti gue maksudnya. Makanya begitu Pak Diriri ngasih lagu, aku langsung ngasih, Dok kamu aja deh kerjain. Aku langsung buntu. Lu tuh gini, takut ini bener gak sih kalau gue mainnya gini gitu-gitu ya? Iya, jadi kayak apa ya, ada di aku itu yang karena gak pernah ketemu, gak pernah mainin, gak pernah bikin. Jadi lu... Iya. Apa sih namanya itu ya? Itu namanya tak kenal maka tak sayang. Aku gak pernah ke area itu. Begitu ketemu lagu kayak Salam Untuk Dia atau Fearless Dilemma dan lainnya itu, aduh ini menakutkan ya kan. Menakutkan ya? Jujur nih. Cuman chord doang. Jujur. Menakutkan. Buat seorang Arya menakutkan. Padahal yang Juli Umut teman dia seru-seru aja mainnya kayak gini aja nih. Sambil ketawa-ketawa gitu. Bagian yang pelan setak mulai. Iya. Karena kan kalau kita main lagu nih ya, kayak contohnya ini ada lagu Fearless Chaos. Dalam kurung. Wah itu gila keren. Itu kan break the rule. Iya. Itu aku bikin kerangkanya itu kayak protes. Break the rule. Jadi kayak koruptor itu break the rule. Kayak ada demo macam-macam ya. Di dunia banyak kasus perang segala macam itu kan. Mereka ngelanggar aturan semua nih. Oke. Ya kan? Oh itu rebel lu lah. Aku kayak gemes ini apaan sih orang-orang ini dari dulu gini mulu gitu kan. Nah tak muntahin ke lagu ini. Jadinya yang kamu dengerin jadi gitu. Tapi gue bilang ngamuk. Notasi untuk si lagunya sendiri malah menurut gue melodinya masih dapet loh. Ya karena ada sentuhan teman-teman. Drumnya pun juga terserah. Gitar mau ada itu monggo. Vokal aku nggak bisa. Nadanya masih enak, masih ada. Malah gue bilang ada sentuhan, ada muse-nya. Ada timur tengahnya, ada campur banget kan itu lagu. Terus gue ngelihat ada kayak progressive jazznya juga masuk di situ gitu kan, pas pada saat lo tutinya kan. Gue bilang wow. Dan aku emang nggak terlalu bisa bikin lirik karena zaman dulu aku sering bikin instrumental kan kayak Basirus 2006 instrumental, solo lagi. Yang lain pun aku solo. 2016 Basirus ini drummer gue nih. Iya. Instrumentalnya saya main. Terus nanti ini ada lagi, jadi lebih ke, aku beruntung sih. Sekarang ada teman-teman yang bisa tak curhatin. Bilang, Dok, gitar nih, Pak De, minta tolong lirik. Kalau ada nada masukan silakan. Drum Pak De Rere. Iya. Udah gitu-gitu aja. Aku sih ngerasa filter gitu loh. Karena Arya ini memang lagi buas-buasnya. On fire ya. Lagi ini boleh kita pakai ini. Buat masuk ke dalam ini jaringan industri ini filter gitu. Jadi supaya ada balancing, ada kesan itu jadi satu harmoni yang keren gitu maksudnya gitu. Apalagi Edo kan teliti orang yang betul-betul dia dari not per not itu detail. Jangankan gitu. Notasi ya,
sampai aransemen, Omedo tuh sampai ke parkiran teliti. Akhirnya kurang sini iya. Di WA dulu. Sebelum datang kalian parkir dia sini. bawa garisan loh dia. 3 cm. Omedo tuh luar biasa loh. Sampai kurang sini. Bener kita pakai di musik. Ibu Titi teliti dia. Nah gini, kalian ini akhirnya kan jadi kalau gue lihat saling mengaransemen masing-masing ya. Ya, kita benar-benar harus kolaborasi. Lu berarti percaya satu sama lain ya. Banget. Ibaratnya gue ya Rere lah. Rere tahu fungsinya. Ya. Berarti gue di sini gue harus jagain temponya, gue harus jaga ini. Lu juga tahu gitu. Waktu dapat materi gitu, ini gue pengen tahu point of view dari orang-orang yang jago-jago nih ya. Begitu rumit itu ada sesuatu yang didiskus nggak? Lu kerumitan nih. Nanti buat pasar begini. Ada gitu atau? Oke, berarti gue harus gini. Apa gimana? Untuk kalian-kalian ya, ini para guru-guru nih. Itu apa gitu? Kalau gue kan begitu datang nih anak susah amat gitu nggak jadi gitu. Kalau kalian tuh telan semua. Ngalir deh rasanya. Kayaknya nggak ada yang rumit lagu kita ya. Waduh. Wah, maksudnya Ferdi yang mana? Bukan yang dilema. Bukan yang satu lagi lagu. Itu yang nggak rumit itu. Buat dia rumit. Itu buat aku rumit itu. Ada 2 lagu, satu lagi lagu lu kan. Nah itu lagu yang satu lagi judulnya apa ya? Ku kejar. Yang light. Ya, ku kejar. Itu lagu lu yang bikin tapi itu light malah. Itu awalnya instrumental juga sebenarnya. Instrumental semua. Nah, aku nggak bisa bikin lirik aku. Makanya aku terima kasih sama Pak Dewatan. Ya sebenarnya waktu pertama didengar rumit yes of course. Memang ada. Rumit yes of course. Ya. Lu tahu juga akhirnya. double ya. Jadi akhirnya jujur kali ya. Ada yang apa bagian-bagian yang mungkin ini impossible kan sebab yang ini vokalnya mau ngisinya gimana? Iya. Bagian mana? Nah saya edit, modified sedikit. Ya berarti lu mengaransemen juga dong. Lu vokal director juga sendiri. Iya, jadi sebab fungsi komposer semua berfungsi sebagai komposer. So kan kalau instrumen kalau mau masukin vokal kalau kita sendiri ini kayaknya larinya nggak kemari deh kita ke sini gitu kan. Jadi diedit sedikit di situ kayak gitu. Ada musik director nggak? Nggak ada. Kita berempat aja. Berarti mereka produser dan musik director masing-masing. Ya. Berarti begitu ganti kalian salah satu langsung beda musiknya. Semalam ada musik director Oh iya. datang ke rumah. Betul. Oh iya. Ya, makanya namanya Fear. Itu siapa tuh? F. Hah? Lu. Yang dijemput sama anak-anaknya gitu. Si director datang. Itu bukan musik Tahu lagunya director. gini, udah mau rilis, Komentator itu. udah mau rilis bilang jangan dirilis dulu, kita bongkar ulang ini. Iya, bukan Ketahuan ya. gemas. Karena ada gua ini satu. Lu harus denger kan udah denger yang 3. Lu belum denger lagi yang 2. Belum. Masih mixing. Begitu lu denger yang 2, gua kaget. Ini kok jomplang ya? Ya, langsung gini ya. Langsung itu jauh tuh beda 90 derajat tuh kali. 180 kali ya. Iya. Berapa 90 ya? 90. Bertolak belakang banget. Bukan ini gila keren banget kalau gua ngeliat lu main lagu-lagu kemarin. Begitu yang satu lagi ini bukan buat di panggung nih. Gue langsung begitu, langsung berpikir ada gila ini bukan buat di panggung, ini buat didengerin ini. Dan lu bisa buat situ, Pak. Dan gue pikir kan ini lagunya siapa ya? Gue ngeliat yang paling mukanya pop kan lu. Ya bukan pop. Edo nih. Taunya enggak, Rere lu yang bikin. Terus yang satu lagi Arya. Jadi gue pikir, nah itu tuh lagu itu. Itu kita khilaf ya. Ya kan? Lagi nggak tahu kemana itu. Lagi khilaf kan? Nah, kenapa bisa diiyahkan sama kalian? Padahal bukan ada di yang 3 tadi. Ya makanya lagu itu diserahin ke gue awalnya. Dia pada nggak bisa, saya kasih ke gue bingung. Udah jadi belum? Gue bengong dulu, belum dapat ilham. Gue gitu lama banget gue bengongnya. Baru udah dapat. Tapi lagu itu memang yang dilema itu gue lepas, ada alasan gue lepas, artinya kalau gue bentuk-bentuk lagu ini gue bikin ininya harmoni apa, jadi akhirnya mirip karena semua orang kepengennya dengan notasi kayak gitu, jatuhnya pengennya kesini. Oke gue lepas biar sekasar-kasarnya lagu itu.
Karena sentuhan harmoninya udah halus kan. Oh iya. Dia masih ada karakter Biar fearless. dilepas. Nah, Biar walaupun kasih dia aja deh, gitu. lagu slow, lagu ballad kayak gitu. Waktu Pak Rere kasih kita simple organ dengan drum machine ya. Itu aja simple. Tapi kita kulik, kita Ya tetap masuk jadinya lu juga influence sih, karena Fearless. ada Edo kan di situ. Ada Edo-nya Terus, yang gitar bass. nangis ya, Dok ya. Apa nama dia? Gitar nangis ya. Terus Ada gitu, bassnya juga di situ karena gua kalau begitu masuk ke pop itu kan wilayah saya. ya. On-nya banyak banget bassnya. Yang harusnya di bass di sini enggak, Arya mainnya tetap atraksi walaupun walaupun salah. Kayak bingung gitu mau kemana. Gak biasa. Yang cepet begini mainnya. Bagian satu-satu salah lagi. Gue ketawa kemarin. Tapi gila bisa bertolak belakang yang skill sama yang jualan banget. Itu menurut gue jualan banget sih. Kalau yang dua itu ya. Ya ini kita mungkin minggu ini kita rilis ya. Minggu depan. Yang dua lagu Tapi Indonesia. bakal dibawain nggak itu? Bakal pasti. Ya. Bakal dibawain. Lu nggak malu yang jago-jago? Enggak sih ya. Nggak butuh validasi kalian kayaknya. Kalian tuh jago-jago ngapain sih kayak gitu. Kan kita fearless, nggak ada takut apa-apalah lagu yang nanti dangdut kapan kita rilis? Ada 2 lagu. Dangdut rock. Wah, Ini bingung. mau bercanda. Gini, Lu lagu popanya salah lu apa lagi dangdut? tapi dangdutnya Fearless. Oh, Dangdutnya Fearless. Ada gambaran? Ada. Mati ini jalan terus. Lu bayangin ada kemarin kode aja jalan terus begini nih. Yang ini lagi nyanyi loh. Ini 2 tuti. Rebutan sama vokal ya. Vokal enggak, tapi yang bagus aransemennya. Lu nggak tabrakan sama vokal, itu sih segilanya. Ya. Lu berdua bareng, enggak sih gue lihat beda ya. Lu bagan lu sama bagannya Om. Ada yang emang ada part lagu yang emang tiga-tiganya kita nggak nyambung. Nggak nyambung, tapi dianya nggak nabrak sama vokal lagi nyanyi gitu. Karena imannya dia kuat. Nggak nabrak. Nggak keikut ya. Nggak keikut gitu. Kita lihat vokalis kita imannya kuat nih. Udah kita goodbye aja deh. Tang. Dia tetap, wih, oke nih. Cuman memang benar sih, lu harus dengerin. Ya apa yang gue ceritain tadi, ini lu harus dengerin dulu. Jadi akhirnya tahu lu bahwa gue nggak bohong. Oh iya benar, pantas si Ferdi puyeng gitu kan, gitu ya. Iya. Nah, Dan aku juga puyeng sih sebenarnya. Nyesel nggak? Bikin susah-susah gitu. Iya. Langsung ini pakai Andy Plus. Karena gue kalau Om Arya kan gue tahu ya, Om Arya tuh kalau mau rilis solo aja pernah hubungin gue. Fair, gue dengerin solo gue gitu kan. Iya. Jadi gue udah tahu gitu. Nah, Fearless ini nih baru dan gue ngelihat langsung. Biasa Om Edo kan, dia kan sebagai bukan promotor ya, promosi. Promosinya canggih tuh. Banget. Das, ini apalagi makhluk apalagi nih kan, karena kan lu ngadep belakang semua, jadi kan kita nggak tahu siluet kan. Nothing gets cover ya. Iya kan, siapa nih berempat semua? Belakang semua. Lagunya dikeluarin, wah anjir, gue bilang keras banget nih. Taunya kalian, nah itu kan, kenapa nggak ngadep depan sih, ngadep belakang? Itu siapa sih yang desain kok aku lupa ya? Andy ya? Edo itu. Bukan Andy ya. Andy. Lupa aku. Kalian Fearless ini, ya kalian baru tahu mau go internasional, iyalah ya. Niatnya udah ke situ. 2 negara, berarti kan harusnya udah Ya, kita start lah yang untuk yang go dekat-dekat internasional. dulu kan. Iya. Kesini. Ya Asian dulu lah. Oke. Langkah apa yang akan tampilkan nanti di ajang-ajang yang di Eropa atau Amerika atau apa, lu bakal ke situ nggak? Ya, yang penting sekarang kita mesti ada, kalau mau ke sana mesti ada lagu bahasa Inggris ya. Itu Kan udah bahasa Inggris semua itu saya dong. langkah-langkahnya kan. First kita ada langkah bahasa Inggris, terus networking. Oh, networking Networking itu is very penting, important itu penting ya. Ya, kebetulan saya ada kawan yang baru ditunjuk jadi produser BMG Asia. Dia dari Jerman, jadi dari Asia tuh di India. So, untuk Malaysianya si Iskandar ini lah kawan saya. Yang saya udah ketemukan sama mereka. Dari Jerman. Ya, BMG Jerman. Yang kita harapkan dari situ bukan apa-apa. Bisa. Udah dapet sih linknya ya. Kita cuma harapkan untuk dapat show di Eropa. Eropa ya. Dengan Tour inilah Eropa. networking inilah. Janji nggak? Kalau dapat tour saya diajak nggak? Ya, iya dong.
Di kita depan declare- jutaan orang. Di banyak orang mungkin Bro Ferry jadi manajer kita ya. Ya, oke. Kebetulan saya kalau misalnya di daerah Jerman tuh saya apa sampai ke gang-gang. Iya. Warung-warung hafal Wah, situ. kan. hafal. Itu yang penting. Sosis satu gitu. Cari rokok deket kan? Dekat. Warung apa? Warung listriknya ya. Oh yang itu. Iya, apalah daerah ada Düsseldorf itu Bonn hafal. Kamu kalau gitu hafal ya? Kan gitu-gituan hafal ya? Saya sering traveling gitu. Oke. Ya kita mau declare boleh. Nodong apa declare deh? Manajer ya. Oke, berarti Fearless akan rilis lagi in this month or in this week? Insya Allah next week. Next week. Ya. Ini kita kita Ya. rilis ini di bulan Juli ya. Ya. Mungkin nanti akan di akhir Juli Awal Agustus lah. atau awal Bang Agustus. bisa rilis di sebelum tanggal 28 ya? Bisa ya? Oke, berarti ini pas. Siap. Jadi sebelum pas tayang mungkin pas kita lagi ada di Malaysia. Sorry, saya lagi ada di Malai. Oke, jadi 5 lagu ini bawakan plus lagu cover. Iya. Dari satu lagu itu, dari si Ada 3 lagu cover. Iron Maiden. Iron Maiden, Skid Skid Row, Iron Row Maiden, dengan Guns N' Roses. 28 itu kan Agustus, ini masih Juli. Oh iya, Manggungnya sana bulan masih depan. nanti bang, masih aman. Bulan Oh, depan. Iya, bukan Juli, sorry. Agustus kan, berarti ini bisa tayang pas sebelumnya. Oke, Siap. Kenapa harus bawain lagu cover udah 5? Emang lu berapa? Di Satu jam? request. Kita Di Satu request. Di request apa? Yang bikin acara? Loudness. Loudness. Terus kasihin lah ke panitia. Ada nggak band yang bisa cover lagu Iron Maiden? Because mereka suka kan. So di throw ke kita lah. Bisa nggak? Kita tadinya mau bawain lagu apa sih? Yang Pak di Oh itu paling Trooper. Oh iya. Run to the Hill or SSI. Jadi kita pilih SSI sebab ada yang gitarnya banyak tutinya juga. Ya itu menyenangkan loh gitu. Gue kemarin ngeliat itu SSI itu kan buat gue puyeng ya lagu itu. Buat puyeng. Nah itu kemarin lo bawainnya nyantai semua, cuman memang kalau menurut gue depannya gokil sih ya. Aneh ya ketukannya gitu. Tricky ya. Tepatnya tricky. Emang ya harus ini sih. Tapi idola gue Harus tabah aja. Nico McBrain idola tuh, drummer termasuk drummer panik. Gila itu mah. Idola. Apanya tuh gara-gara trikinya itu kali? Mainnya stabil dia, jaga temponya stabil. Dia band heavy metal tapi nggak pakai double pedal. Oh nggak pakai ya? Nggak. Jadi benar-benar Single pedal. satu. Dan kawin sama basisnya itu si Steve Harris, keren. Masa? Kawin. Jadi aku anunya dulu saksinya dulu. Jadi maksudnya mainnya iya. gitu ya. Oke. Kawin ya oke. Aku kaget tuh beneran loh. Gak nikah, tapi gak nikah. Ya nggak Tapi nikah. kalau itu benar, kalau vokalisnya Judas Priest benar, dia is a gay. Ya dia ngomong Dia soalnya. langsung declare dia I'm a gay. Dia udah ngaku. Ya oke. Jadi kita tunggu aja. 2 lagi akan rilis in this week. Berarti nanti bulan Agustus sudah keluar insya Allah ya. Ya, 2 lagu Indonesia. Dilema sama Ku Kejar. ya. Lihatnya dari 2 sisi ya. Jangan loh kok tiba-tiba. Memang ada 2 metode. Satu buat di panggung, satu lagi buat jualan. Kalau gue bilang ini yang 2 jualan banget. Insya Allah. Kan kayak sisi manusia kan ada binalnya, ada baik-baik. Iya. Nah finalnya bahasa Inggris, yang baik-baik ya nanti yang Agustus. Oke. Kita ini bisa baik bisa enggak ya. Two face. Two face to various. Various. Face-nya apa sih? Sorry ya. Bahasa Inggris saya udah meninggalkan bahasa Inggris dulu lama. Jadi lupa bahasa Inggris. Kita biasa ngomong bahasa Uganda sih. Agak susah. Ya. It's beninging. Bisa dia. Oke. Tapi ini semoga sukses. Amin. Dan semoga ini bukan project. Ya. Gue berharap sih ini menjadi satu, karena kadung gue bilang ini 2 negara. Ya udah kalian langsung aja go internasional, bener sih menurut gue. Bikin, mudah-mudahan bukan project, mudah-mudahan semangatnya masih on fire seperti ini sampai terus. Dan akan album pastikan udah 5, tanggung 5 lagi ya. Pulang show langsung bikin 5 lagi dong. Iya, bikin. Di sini lah tes fisik. Di mana? Band ini. Oh, tes fisik di sini. Tes fisik. Kita itu olahragawan semua loh. Serius? Loh. Teman-teman lihat nanti di Rock in the Jungle ya. Beneran. Entar gue liput ya.
Ya, ikan ikut Kan di sana. Ya. Nanti gue liput ya. Ntar Gue cuma mau ngeliput dia doang. Nah, semua nanya beliau aja. Gue mau ngeliput lu doang nanti. Sisi olahraganya di mana ntar lihat deh. Sisi olahraga. Lu liput gini, pas jadi selfie ternyata. Terbalik. Yang itu dong. Kan kalau gue kan pasti soundnya kurang bagus apa segala macam kalau dari sini ya. Boleh nggak minta potongan lumayan nanti buat masukin di vlog gue misalnya? Oke. Yang memang udah dari Official. Yang sekarang ini. yang nanti main. Oke. Jadi gue dapat soundnya juga bagus. Nanti di besok kan kita jamming ya di JMI. Yang nanti di sana ya. Ya, nanti minta potongannya ya. Ya. Boleh. Jadi kalian tahu seperti apa mereka olahraganya di panggung. Kalau saya kan catur. Ya olahraga juga itu Iya, kan. catur. Atlet kita itu. Atlet buat olahraga. Yes. Catur. Kita jaga ini ya. Iya. Saya kan nggak jaga. Saya orangnya biasa aja. Kita jaga. Coba. Kalau saya tuh orangnya free ya. Jadi dilepas mas saya. Ya boleh. Ini dari betul. Dari tadi nafas Saya nggak sih, pernah. Pak. Saya nggak pernah ngekang. Saya nggak pernah ngekang. Daripada di sini lu ditahan kan. Di sini flat. Di sini gemuk. Iya benar. Bisa pindah-pindah. Oke, Fearless, thank you banget. thank you. Sama-sama. Sama-sama. Tapi terus terang ini satu, ya gue happy banget ya. Bisa ketemu kalian, bisa tahu ceritanya dan diajak. Ya. Alhamdulillah. Itulah kalau niat baik selalu dapetnya baik. To be continue. To be continue. All you can hear Band nih. Ini All You Can Hear Band dan mungkin nanti kita tunggu mudah-mudahan ada di All You Can Hear Gig 2 ya. Iya. Ya. Bulan apa? Desember insya Planning ya. Oke. Jadi thank you buat Fearless, buat Om Arya, buat you Om buat Fatan, Om buat Ferdi. Om Rere, buat Om Edo. Thank you buat Om Ferdi juga. Fearless-nya Fair atau mendunia. Udah nyebutinnya udah mulai akrab ini kayaknya. Fearless mendunia dan band-band kalian yang lain juga sukses terus. Amin. Jadi itu mudah-mudahan. Amin. Sukses amin, juga buat All You Can Hear. Amin. Om-om elemen Amin. juga. Om-om rocker Kasarung elemen. Dan acara-acara yang dibikin sama Om Ferdi ya. Amin. Nanti kita collab tuh acara ya. Iya, boleh. Ketemuin saya sama yang bikin. Besok kan? Iya, boleh ya. Boleh. Kita bikin. Sip. Dan buat kalian yang nonton sampai habis, ini banyak knowledge, banyak ilmu yang kita dapat dari mereka. Mereka bercanda aja jadi ilmu buat kita. Jadi gitu ya. Thank you. Gue appreciate banget. Dan di sini ada video klip nggak? Baru mau bikin. Next. Video lirik ada. Next week Sekarang udah jadi ini belum? baru. Video lirik udah ada. Udah ada Chaos yang dengan itu di YouTube apa namanya? Kita punya YouTube channel. Fearless. Apa gue mau kasih yang Spotify-nya? Linknya atau mau yang lirik? Video klip lagu Chaos bagus. Lirik Sebabnya ya? tentang perang yang lagu Jelimet Udah tadi ada ya? Udah ada di YouTube. Oke. Ini gue kasih terus dengan gue puter. Nah ini ternyata yang gue puter itu lagunya Chaos in My Digdos. Chaos in My Digdos. Jadi ini nih Chaos apa namanya? Ada Break the Rule. Break the rule. Break the Rule. Ini gue puterin terus di sini. Ini linknya juga ada di caption gue. Jadi kalau mau dengerin silahkan masuk dengerin komen. Menurut kalian ini lagu gampang? Apa lagu biasa aja? Apa lagu yang tadi lagu bejat? Nah kalian lihat di sini ya. Karena nanti gue dengar mereka mau bikin ada kayak challenge. Nah ini karena kalian harus denger ini. Jadi komen karena kita selalu seneng kalau kalian sudah komen dan berarti kalian udah dengerin. Iya. Oke, thank you. Follow di sini gue kasih Instagramnya masing-masing. Iya. Dan ada Instagram bandnya juga. Dan kalau yang mau beli tiketnya ada di bawah, ada linknya. Kalian silahkan klik, lihat sendiri, kurs sendiri. Udah di Indonesia ya? Sudah. Kalau gue sih pasti, kalau gue jadi kalian Loudness. berangkat ya. Kan saya mau gratis. Ada opsi untuk pembelian tiket nggak? Ya, kalau nggak mau pakai link bisa hubungi Ada Bro nomor Edo. telepon? Ada nanti. Bisa gua kasih? Nomor Bro itu nomor ini staff saya ada. Oh ada. Nanti sekali saya Nanti kasih. ada semuanya di caption. Pokoknya kalian apapun yang kalian mau tahu tentang Rock in the Jungle, mau lihat mereka atau Loudness atau Gigi atau Kotak, kalian bisa langsung ke situ. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya nyalakan dan sebarkan kebaikan. Yeah. Bye. Bye. See you.